Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Surabaya yang hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap bersemangat walaupun belajar dari rumah. Baik anak-anak, kembali bersama kami di sini, saya Bapak Muhammad Alfi Zainuddin dari SDN Erlangga 3200 Kota Surabaya, dan juga saya Pak Hari dari SDN Rungkut Menanggal 1 Surabaya. Dalam program acara yang kita tunggu-tunggu bersama-sama, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Baik anak-anak, kali ini kita tampil berbeda Pak Alfi. Iya. Yang kebetulan kita akan memandu sebuah program pembelajaran PJOK, program pengayaan. Kita tampil kolaborasi, Pak. Betul sekali. Kita tampil kolaborasi. Jadi kali ini kita tampil berbeda dengan kolaborasi Pak Hari dan Pak Alfi yang akan memandu program pengayaan. Ya, baik anak-anak, kita di sini bertemu kembali dalam program pengayaan yang dimana kita nanti akan membahas kembali KD-KD yang sudah kita pelajari dari mulai semester 1 awal sampai semester 1 akhir ini. Tujuannya agar pengetahuan anak-anak tentang KD-KD yang sudah kita pelajari, utamanya kelas 4 sampai dengan kelas 6, tidak hilang begitu saja. Dan anak-anak diharapkan pengetahuannya semakin meningkat. Begitu Pak Ari. Wow, anak-anak sekalian, kira-kira program pengayaan yang akan kita ikuti materinya apa Pak Alfi ya? Nah, kita kali ini mengambil dua kegiatan, dua KD yang kita ambil yang sama antara kelas 4 sampai dengan kelas 6, yaitu materi gerak dasar dalam pencaksilat dan latihan kebugaran jasmani. Oh, anak-anak sekalian, seperti yang disampaikan Pak Alfi bahwa materi program pengayaan PJOK kali ini akan mengangkat sebuah pembahasan materi pencaksilat dan kebugaran jasmani. Menantang sekali anak-anak, dan mungkin ini sangat penting sekali apalagi di masa pandemi seperti ini. Betul sekali Pak Ari. Untuk kegiatan yang pertama yaitu gerak dalam pencaksilat sangat menantang. Pastinya anak-anak nanti akan mengingat kembali bagaimana dulu kita tampil mengajar materi pencaksilat seperti itu. Berpakaian ala pencaksilat seperti dan itu, kemudian kita nanti latihan tentang kebugaran jasmani yang sangat-sangat penting pada era sekarang ini Pak Ari. Di masa pandemi, dalam saat pandemi ini butuh satu kebugaran juga. Iya. Jadi saat pandemi ini kita dituntut untuk selalu tampil fit, kita dituntut untuk selalu tampil sehat dan prima, maka kebugaran jasmani kita harus kita tingkatkan. Tentu materi ini harapannya nanti bisa meningkatkan imunitas. Iya. Dan jangan lupa anak-anak, di masa pandemi ini kita harus selalu menerapkan 3M Mbak Ari. 3M. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, dan juga tetap menjaga jarak. Tetap menjaga Baik, jarak. Anak-anak sekalian, anak-anak Surabaya yang hebat, kita mulai saja. Kita manfaatkan waktunya untuk memulai pembelajaran di pagi kali ini. Silakan anak-anak, sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua dan kita diberi kefahaman yang luas atas materi yang akan kita sampaikan kali ini. Betul. Silakan anak-anak, mari Pak Alfi kita berdoa bersama-sama. Ya Pak Ari, silakan dipimpin oleh Pak Ari. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, kita akan mulai pembelajaran di pagi kali ini. Anak-anak silakan, kalau sekiranya ada buku PJOK yang bisa dipakai untuk panduan, kemudian silakan alat tulisnya juga disiapkan. Catat poin pentingnya apa yang nanti disampaikan Pak Hari dan Pak Alfi. Iya, betul. Baik anak-anak, kita langsung masuk pada materi yang pertama kita Pak. Iya, hari ini. Yang pertama, coba kita review sebentar tentang materi pencaksilat. Yang pertama, kita akan membahas materi tentang pencaksilat. Anak-anak kelas 4 dan sampai dengan kelas 6 masih ingat tentunya bahwa di dalam pencaksilat ada berbagai macam gerakan yang harus kita kuasai gitu Pak. Betul. Ada gerak lokomotor, ada gerak non-lokomotor. Mana gerak dalam pencaksilat itu yang masuk dalam kategori lokomotor? Nah, lokomotor
gerak yang berpindah berarti mulai dari pola langkah. Yes, pola langkah sendiri ada variasinya anak-anak. Ada sekitar 6 variasi dalam pola langkah. Yang non lokomotor ada cara memukul, ada gerak serangan memukul, ada tangkisan, ada juga. Tangkisan. Kemudian yang tak kalah penting, iya betul, kuda-kuda. Betul. Ini kuda-kuda. Biasanya juga menjadi permasalahan di anak-anak ketika anak-anak belum bisa menguasai secara sempurna materi itu. Oh begitu. Jadi di materi pencak silat ini ada materi yang kira-kira anak-anak itu mengalami kesulitan saat melakukan pembelajaran Pak Hari. Betul Pak Alfi. Jadi menurut pengalamannya Pak Hari dan menurut informasi dari beberapa guru yang ketika mengajar materi pencak silat itu materi yang terkait gerak dasar non lokomotor kuda-kuda dengan berbagai variasinya itu juga mengalami kendala. Iya. Belum terkuasai secara sempurna, baik secara kalau mungkin secara konsep anak-anak bisa menyebutkan ya, betul. Sebutkan 6 jenis gitu. Kalau hanya pengetahuannya mungkin anak-anak bisa gitu Pak. Betul Tapi sekali. dalam mempraktekkan gerakannya masih banyak anak-anak mengalami kesalahan gitu. Betul sekali. Baik. Jadi kali ini anak-anak kita akan mengangkat 2 gerak dalam pencak silat. Betul sekali. Yang pertama nanti kita akan membahas tentang bagaimana itu kuda-kuda. Sikap kuda-kuda. Bagaimana cara kita melakukan kuda-kuda yang bagus gitu ya. Betul. Kemudian nanti kita juga belajar bagaimana cara melakukan pola langkah atau gerak langkah dalam pencak silat. Yes. Ya. Kita langsung saja pada yang pertama Pak Hari ya. Pak Hari bisa memperagakan, mungkin nanti Pak Alfi bisa menyampaikan anak-anak secara pembahasannya, sikapnya yang betul seperti apa, prosedur geraknya seperti apa. Iya, baik. Jadi sebelum kita masuk di situ Pak Hari, mengingatkan kembali lagi kepada anak-anak bahwa ada gerak dasar dalam pencak silat yang harus dikuasai atau diketahui oleh anak-anak ya, mulai dari sikap tegak Pak Hari. Betul, kita review dulu berarti ini. Iya, kita review dulu. Ada sikap tegak. Sikap tegak, kemudian ada sikap kuda-kuda. Sikap kuda-kuda. Sikap kuda-kuda. Dengan posisi berbagai macam tumpuan. Oke. Kemudian ada pukulan atau serangan. Ada pukulan. Ada misalkan ada pukulan bandul kemarin. Andalannya Pak Alfi pukulannya bandul. Ada jadi pukulan yang sasarannya ulu hati diayun dari bawah ini. Bahaya sekali. Ada tendangan juga Pak Hari ya. Betul. Ada tendangan, serangannya ada pukulan, ada tendangan. Kemudian ada tangkisan. Kemudian juga ada elakan. Betul sekali. Yang terakhir yaitu pola langkah. Oke. Jadi seperti itu anak-anak ya, pengetahuan tentang pencak silat. Gerak dasarnya seperti itu. Kita yang ambil sekarang yaitu dalam kuda-kuda. Betul sekali. Materi kuda-kuda. Memang materi kuda-kuda ini seperti yang disampaikan tadi, ada beberapa kendala kesulitan anak-anak menguasai materi di pencak silat. Salah satunya adalah kuda-kuda. Coba kita review bahwa kuda-kuda itu variasinya. Tadi sudah disampaikan Pak Alfi bahwa kuda-kuda termasuk gerak dasar non. Karena tidak berpindah tempat. Sekarang kita bahas kuda-kuda sendiri ada 6 macam yang harus anak-anak ketahui kuda-kuda. Mulai dari kuda-kuda depan. Seperti yang dipraktekkan Pak Hari ini. Oke. Anak-anak bisa diperhatikan ketika Pak Hari mempraktikkan sikap kuda-kuda. Nah, ini kuda-kuda depan anak-anak ya. Jadi posisi kaki depan ini ditekuk. Berat badan berada di kaki depan. Ya. Jadi tumpuan kita posisikan pada kaki depan, kaki belakang dalam posisi lurus. Nah, kenapa posisi kuda-kuda ada tumpuan kaki yang kakinya ditekuk? Ini menyebabkan posisi si pesilat itu menjadi lebih kuat. Begitu Pak Hari. Jadi misalkan Pak Hari ini sekarang Pak Alfi silakan goyang gitu ya. Dorong. Pak Alfi dorong gitu. Pak Hari dorong. Ternyata dengan posisi kuda-kuda seperti itu pesilat posisinya dalam tidak posisi yang kuat, tidak goyang. Seperti itu. Jadi itu tadi tentang kuda-kuda depan. Misalkan yang kedua Pak Hari, misalkan saya tarik ke belakang. Nah, ini menjadi kuda-kuda pemanasan dulu. Siap. Dari kuda-kuda depan saya tarik. Nah, ini kalau ditarik akan menjadi kuda-kuda belakang. Bagaimana cara melakukan kuda-kuda belakang?
Jangan kemana-mana anak-anak. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita tentunya. Di segmen yang kedua masih dalam program acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak sekalian, masih bersama Pak Hari dan juga Pak Alfi tentunya di sini dalam program acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Ingat salam PJOK Pak Ari, belum salam PJOK kita dari tadi Pak Ari. Biar lebih bersemangat, mari kita salam PJOK bersama-sama. Salam PJOK, sehat, sportif, bugar, yes. Oke. Jadi anak-anak meskipun di rumah harus tetap semangat gitu Pak Ari. Ya, walaupun belajar dari rumah, belajar jarak jauh, kita harus tetap bersemangat. Betul. Karena imunitas akan juga meningkat. Betul. Baik anak-anak, kita lanjutkan dari pembelajaran kita di segmen yang pertama tadi. Betul. Kita sekarang masuk pada cara melakukan kuda-kuda belakang. Yes. Kuda-kuda belakang. Coba Pak Hari tadi sudah menunjukkan dari depan. Nah, sekarang tarik ke belakang. Tarik. Posisi menjadi kuda-kuda Kalau saya tarik masuk ke depan, maka jadinya kuda-kuda silang apa? Ya, ini silang depan. Silang depan. Kalau ditarik seperti ini. Kalau Pak Ari sikap lagi, Pak Alfi pengen menunjukkan ke anak-anak sikap kuda-kuda belakang. Cara melakukan kuda-kuda belakang. Saya tarik ke belakang. Nah, kalau kakinya ditarik seperti ini, kakinya disilangkan, berarti ini namanya kuda-kuda silang belakang. Jadi begitu ya. Coba kita bersama-sama Pak Ari melakukan kuda-kuda belakang dulu Pak Ari. Biar anak-anak tahu urutan gerakannya Pak Ari. Urutan gerakannya coba kita sepakat aja. Coba praktek. Kita gabung mungkin biar jadi seni yang bagus. Oke, bagus itu. Coba mulai dari apa? Kuda-kuda depan, kemudian lanjut pada kuda-kuda belakang, kemudian langsung ke kuda-kuda tengah yang betul. Berikutnya terus kuda-kuda samping, terus kita coba kuda-kuda silang depan dan kuda-kuda silang belakang. Oke, anak-anak review untuk kuda-kuda biar pemahaman kalian lebih meningkat dan permasalahan kendala kalian mempraktekannya sudah dibahas tuntas oleh Pak Alfi tadi. Sekarang kita akan contohkan gabungan 6 gerakan kuda-kuda. Ini jika dirangkaikan menjadi satu gerakan itu bisa Pak Ari ya? Bisa, insya Allah bisa. Biar membentuk satu nilai seni. Nah, ini akan unsur seni. Kalau anak-anak lihat nanti saat kita mempraktekkan 6 gerakan kuda-kuda dalam satu rangkaian gerak, akan timbul seni. Ada gerakan seni. Dalam pencak silat itu seni bela diri, pencak silat yang khas dari Indonesia. Oke, kita langsungkan. Coba Pak Alfi sedikit di belakang saya mungkin. Oke, baik. Pandangannya ke depan. Pandangan ke depan. Sikap tegak dulu. Sikap tegak. Pak Ari hitung ya. Oke. Tuh. Nah. Oke. Kemudian yang kedua, persiapan untuk sikap kuda-kuda belakang. Tuh. Tang. Gitu Hari. Biasanya kan gitu. Kemudian lanjut ke yang ketiga, kuda-kuda tengah. Tarik ke tengah. Boleh pakai tangannya silang, Pak Alfi. Boleh pakai tangannya up. Mungkul depan gini. Boleh, mengepal boleh. Saya lebih senang pakai tangannya yang seperti ini. Oke. Lanjut. Kuda-kuda tengah, samping, Pak. Samping kita geser aja. Posisi badan kita berada di samping. Kanan Pak Alfi ya. Oke. Tuh. Samping gini. Tangannya di depan dada yang kuat Pak Alfi. Iya. Siap. Lanjut menuju ke kuda-kuda silang depan. Kita maju, kita silangkan. Set, terlalu ke depan Pak Ari kelihatannya. Siap. Nah, ini disilangkan depan gini. Oke. Jadi kita sikap dulu. Silang depan. Kita bawa kaki kita ke belakang. Satu angkatan Pak Alfi. Angkat. Silang ke belakang. Kasih pasangan yang bagus sehingga seninya up. Senyum dikit. Mantap. Itu menjadi
nilai gerakan seninya jadi satu. mulai mungkin muncul. Muncul, Pak Arya. Kalau anak-anak praktek mungkin pada waktu apa ya? Ada di akhir Pembelajaran semester, ada dipraktekkan bersama-sama. dipertunjukkan gitu mungkin Bagus. juga. Bagus. Keluar nilai seninya. Jadi itu tadi anak-anak bagaimana kita melakukan kuda-kuda, mulai dari kuda-kuda depan, ada belakang, kuda-kuda belakang, yes, kuda-kuda tengah, ya, kuda-kuda samping, dan kuda-kuda silang depan dan kuda-kuda silang belakang. Yang perlu diingat anak-anak, saat melakukan kuda-kuda, bagaimanapun bentuk kuda-kudanya, yes, nama mengikuti tumpuan. ya, Iya. karena gerak dalam pencak silat yang memfokuskan tumpuan kaki, yaitu ya. Jadi sikap kuda-kuda misalkan itu. kuda-kuda seperti kuda-kuda depan tadi Pak Arya. Ya, Ini hanya yang dilihat kaki ya. Tangannya meskipun seperti apa bentuknya, boleh. boleh juga, boleh. Tapi seperti itu. tangan ini juga membantukah kira-kira dalam melakukan Ya, pencak silat? karena dalam posisi kuda-kuda ini posisi yang menguntungkan ketika pesilat itu apakah mau diserang, apakah Oke. mau melakukan serangan. Dia memiliki posisi terkuat dengan tumpuan kakinya. Seperti Ya, itu. Seperti itu. Jadi itu anak-anak review kita tentang kuda-kuda dalam pencak Betul silat. sekali. Bagaimana kegudaannya dan bagaimana cara melakukannya. Ya, semoga apa yang direview dan apa yang di pengayaan yang diperdalam oleh pembahasan kita berdua berkolaborasi bersama Pak Alfi itu pemahamannya anak-anak Semakin meningkat. meningkat. Oke. Untuk yang kedua, Yes. yaitu pola langkah dalam pencak silat. Pola langkah ada berapa Pak Ari? Pola langkah? Ada 6 pola langkah. Ada 6. Yang pertama pola langkah Ada pola lurus. langkah yang lurus. Ketika misalkan Pak Hari tampil bersama Ya. Pak Alfi, Pak Alfi Berhadapan sudut merah, Pak Hari Ya. sudut biru. Kebetulan saya mau mendekati Pak Alfi misalkan. Saya Ya. bisa saja menggunakan pola langkah up. Nah. Kan semakin dekat. Gerakannya lurus, Membentuk garis lurus. membentuk garis lurus. Ini namanya Pola langkah pola langkah lurus. lurus. Dan tadi sudah disebutkan oleh Pak Alfi bahwa variasi gerak untuk pola langkah masuk gerak dasar apa tadi? Gerak dasar apa anak-anak? Masih ingat? Gerak dasar lokomotor. Ya, karena berpindah kita berpindah tempat. tempat. Ada yang pertama tadi gerak langkah lurus. Kemudian ada, kita review dulu, ada 6 itu Pak Ari. Oke. Langkah Ada lurus, pola langkah Zigzag. yang zigzag berkelok itu. berkelok-kelok, Betul. Kemudian segitiga, ada segitiga, berarti ada segi empat. ada segi 4. Ada yang huruf. Ayo, Huruf. Pak. Ada Ada huruf U. U. Ya, ada huruf U. Dan juga ada huruf Ada huruf S. Sudah berapa itu? Kita sudah punya 6. Nah, kita variasi dari apa? Macam bentuknya di pola langkah yang masuk lokomotor tadi sudah disampaikan Pak Alfi ada 6 Ada itu. 6. Tadi sudah dipraktekkan Pak Hari bagaimana cara melakukan Betul. pola langkah lurus. Yes. Sekarang kalau pola langkah berkelok atau zigzag Pak Hari. Oke, bisa misalkan Pak Hari sebagai Ada pesanan misalkan? misalkan Pak Hari sebagai pesilat, Posisi di situ kuda-kudanya tengah ada dulu atau lawan gimana? yang kita mau mendekat misalkan. Oh gitu. Oke, sikap dulu ya. Oh, sikap Misalkan. dulu. Siap. Kemudian saya maju kaki kirinya. Boleh? Langsung serong gitu ya? Ya, serong. Satu serong. langkahnya saja sudah membentuk serong. Oke, lanjut. Oke. Angkat atau geser Pak Alfi kaki belakangnya ke depan. Up. Just. Nah, Sudah ada geseran, angkatan Pak Alfi bisa kan? iya. Mendekat. Kita lanjut satu gerakan lagi. Dua. Set. Jazz. Gitu. Oh, itu Itu membentuk apa? Kalau yang pertama membentuk garis lurus. Lurus. Kalau ini kakinya geraknya berkelok-kelok ini tadi Pak. betul ada zigzag. Pola langkah zigzag. Gitu Pak Alfi. Yang pertama pola langkah lurus. Oke. Yang kedua pola langkah Siap. zigzag. Betul. Pola langkah segitiga. Pola langkah segitiga, anak-anak. Segitiga ini Pola langkah segitiga. kita praktekkan bersama-sama. Misalkan satu titiknya untuk membentuk segitiganya Di depan. ambil di depan. Di depan. Kita pinjak dulu. Tep. Maju. Oke, segitiga. Pak Alfi kurang serong kayaknya. Kurang serong. Iya, Oh, gini. segitiganya. Oke. Oke. Jangan terlalu lebar. Ya. Oke, up. Oke, up. Kita tarik dulu ke belakang
Set. Kembali lagi ke posisi Buka kaki dulu. kiri. Sudah berapa ini? Up. Up. Nah, Coba saya hitung, coba. oke. Wah. Kembali ke titik Pak Alfi, jangan lupa sehingga segitiganya tidak pencong ya kita ya. Ya. Dicoba. Oke. 1 2. Oke Pak Alfi. Oke. Jadi seperti itu anak-anak, pola langkah segitiga. Yang akan membentuk. Untuk selanjutnya, Terus kita akan lanjutkan Pak Ari. ya. Jangan kemana-mana anak-anak. Oke. Masih dalam program acara Belajar dari rumah bersama guruku. Kembali lagi dalam program acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Salam PJOK Pak Ari. Salam PJOK. Sehat, sportif, bugar, yes. Oke anak-anak, kita masuk pada segmen yang ketiga. Masih bersama saya Pak Alfi dan juga Pak Hari tentunya. Betul. Kita masih membahas tentang gerak dalam pencaksilat. Betul. Kita masuk pada gerak langkah tadi. Iya. Kita tadi sudah membahas gerak langkah Ada lurus, 2 yang sudah kita praktekkan Pak Alfi kemudian tadi. Iya. langkah zigzag. Betul. Yang ketiga ada tadi Pak Ari, segitiga. Oke. Betul. Kita sudah Yang punya huruf 3. belum kita bahas kelihatannya. Oke. Kira-kira yang huruf kita coba mempraktekkan pola langkah U Pak Ari. Pola langkah U. Pola langkah yang ketika gerakannya itu dilakukan akan Membentuk huruf U gitu ya. Membentuk huruf U gini. Dicoba dulu ya. Dengan cara yang sederhana, kita coba pasang dulu di depan. Pak Alfi silakan. 1. Oke. 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 Ini siap. Terus? Posisi sejajar, kita tarik coba. 1. Buka ke samping. Berhenti dulu Pak Alfi. Sudah membentuk L ya tadi? L ya? Iya. Kita lanjut. Oke. 2. Lanjut. Balik. 2. 2. Sikap. Coba. Serius, sekarang kita peragakan dengan gerakan yang paling optimal. Anak-anak bisa membedakan. Yang di sini yang lebih kompeten di bidang pencaksilat itu Pak Hari. Kalau dilihat gerakannya Pak Hari lebih luas. Ya, kalau dulu melihat gerakan Pak Alfi mungkin agak kaku. Pak Alfi belajarnya pencaksilat mungkin SMA. Pak Hari belajarnya pencaksilat itu SD. Gitu. Dari kecil. Pak Alfi itu sudah. Terus akhirnya bisa sedikit pencaksilat. Iya. Oke. Coba kita praktekkan bersama-sama. Sikap. Siap. Siap. Set. Des. Gerakannya yang lincah, bertenaga Pak Alfi. 2. Pandangan ke lawan Pak Alfi. Ya, siap. Set. 3. Kakinya udah pindah. Sudah? Sikap. Wah. Oh, Bagus ya. bagus Kalau ternyata. ada power tenaga gitu, seninya juga muncul juga. Seninya muncul kalau kita lakukan dengan serius anak-anak, dengan sungguh-sungguh. Gerak dasar dalam pencaksilat itu muncul juga unsur seninya Pak Ari. Nah ini yang penting, anak-anak ketika belajar bersama guru PJOK itu pasti masih ada yang ya mungkin kurang aktif bergerak, kurang bersemangat bergerak. Kurang itu semangat, yang betul. Kadang-kadang gurunya juga harus memotivasi. Iya, betul sekali. Susah payah. Saat melakukan gerak langkah tadi, yang Pak Alfi lihat, Pak Ari tadi ada kakinya itu digeser. Oh, Nah. betul sekali. Jadi Ada tadi saat melakukan gerakan ke samping juga kakinya ada yang diangkat gini. ya, Nah, ada perpindahan tempat Perpindahan lokomotornya tempatnya, itu iya. bisa melalui apa? Berarti ada geseran. Ada geserannya. Geseran Betul. yang pertama, kemudian Ada yang angkatan. kedua ada angkatan, Betul sekali. yang Iya. ketiga Bisa juga sebenarnya gesernya itu dengan ingsut. Perhatikan Ingsut. Pak Ari.
Oke. Pak Alwi dulu pernah lihat breakdance. Kalau orang bergerak itu bergerak tapi dia mengingsut. Lawan saya di situ, dia nggak sadar kalau saya itu lo maju. Oh. Itu namanya ingsutan, Pak. Ingsut. Jadi ada meskipun bergerak, pola langkah itu ada 6, tapi tetap ada cara bergeraknya. Itu bisa dengan angkatan tadi. Kemudian bisa pakai geseran tadi. Pak Alwi menggeser. Set. Loh, geser kan? Terus yang ketiga ada bisa juga ingsut. Ingsutan tadi. Ini kan saya bergerak mundur ini. Seperti itu. Itu anak-anak itu pada gerak lokomotor pola langkah. Betul. Satu lagi Pak Hari, sepertinya anak-anak ini saat kemarin kita lakukan pembelajaran, ada satu yang anak-anak sulit membedakan. Tendangan T. Oh, tendangan T. Tendangan T. Tendangan kan T. kadang sama dengan kita melakukan tendangan lurus gitu ya. Betul. Hampir sama bentuknya. Yang perlu ditekankan pada anak-anak saat kita melakukan tendangan T itu, yaitu ujung kakinya ini, Pak Ari. Betul sekali. Posisinya, jadi posisi kakinya itu seperti ini. Cerak begini. Gini. Ini T? Iya, T. Jadi kalau posisi, lurus? Saya bisa nggak ya kelihatan? Jadi, awas. Ya. Up. Ini T? Gitu. Iya, oh, tapi jadi kan kakinya ini? Kita belum pemanasan kayaknya. Jadi, oloran kaki. Kakinya ada tekuk gini ya? Betul. Seperti tekuk itu. gini. Oh, oke. Maaf. Tapi kalau lurus, kakinya hanya ditendangkan lurus gini. Pakai yang ujung, Pak Ari. Cet. Oke. Set, misalkan up. Ya, keseimbangannya Pak Ari masih kurang bagus. Ya. Baik. Jadi itu tadi anak-anak review kita dari tentang pencak silat. Jadi mulai dari gerak tadi kuda-kuda, kemudian yang kedua ada pola langkah dan sedikit tentang tendangan. Yang anak-anak mungkin sedikit sulit membedakan antara cara melakukan tendangan lurus dan juga tendangan T. Yes. Nah, kita masuk anak-anak jadi lebih paham lagi. Kita masuk pada materi yang kedua anak-anak, yaitu aktivitas latihan kebugaran jasmani. Bisa anak-anak lihat pada layar kaca anak-anak, latihan kebugaran jasmani itu ada berbagai macam sebenarnya Pak Ari. Tapi yang kita angkat di sini 5. Betul sekali. Yang biasanya sering kita gunakan, sering dilakukan anak-anak dalam pembelajaran. Ada endurance. Ada endurance atau daya tahan. Kemudian itu ada kekuatan. Terus ada kecepatan juga. Betul. Ada kelenturan. Betul. Dan juga ada kelincahan. Seperti Jadi itu. ada 5 gerakan yang utamanya sering kita lakukan dalam pembelajaran di sekolah, di kelas. Sekali. Daya tahan, endurance, kekuatan, kemudian kecepatan, kelincahan dan kelenturan. Betul. Anak-anak sekalian, materi kebugaran jasmani ketika kalian belajar atau berlatih dengan guru PJUK-nya tentang materi kebugaran jasmani, tentu kalian juga harus paham konsep tentang kebugaran jasmani. Betul sekali. Jadi kemampuan seseorang ketika tidak mengalami kelelahan yang berarti dan masih punya cadangan tenaga dalam waktu yang lama, Mas. Itu kondisi kita berarti bugar gitu, Pak Ari. Jadi tidak hanya sehat, Mas, lebih di atas itu. Oke, jadi saat kita melakukan sesuatu aktivitas, kita tidak mengalami kelelahan, dan juga kita masih punya cadangan kekuatan, masih punya cadangan tenaga gitu. Kalau Pak Alwi sama Pak Hari mungkin aktivitas rutinnya mengajar. Kalau anak-anak nanti kalau sudah masa pandeminya sudah berlalu, dia belajar di sekolah, kemudian belajar di rumah dengan berbagai aktivitas yang lain, misalkan ngaji, kan butuh satu bentuk kebugaran juga. Ya, jadi itu tadi anak-anak kebugaran jasmani pengertiannya saat kita melakukan suatu kegiatan tidak mengalami kelelahan dan masih punya cadangan tenaga, itu namanya kebugaran. Yes. Dalam kebugaran, jenis-jenis latihan kebugaran Pak Ri bisa dilihat pada layar kaca anak-anak. Ada jenis latihan daya tahan, diantaranya latihan daya tahan itu lari pelan atau yang biasa kita sebut dengan
jogging, kemudian ada lari menjelajahi lingkungan sekolah, kemudian ada latihan sirkuit, betul, ada latihan sirkuit, lari cepat memutari lapangan, dan juga ada interval training di dalamnya, atau latihan interval. Itu masuk dalam kategori latihan jenis apa? Endurance ya? Endurance, ada ya. Daya tahan. Daya tahan. Seperti itu. Yang berikutnya ada jenis latihan kekuatan, ada latihan kekuatan otot lengan. Bisa Pak Hari lakukan apa Pak? Push up dan pull up. Oh iya. Ini pull up. Itu juga bisa. Push up, kemudian latihan kekuatan otot perut, ada sit up. Betul. Kemudian narik kaki ke dada. Iya. Ada latihan kekuatan otot punggung, saya back up, telungkup itu. Ya. Naik itu. Dan juga ada kekuatan otot tungkai, jongkok berdiri, squat thrust. Untuk lebih mengetahui lebih lanjut tentang hal itu Pak Hari, kita akan bahas lebih lanjut pada segmen yang berikutnya Pak Hari. Oke. Ya, masih dalam program acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Halo anak-anak, masih bersama Pak Hari dan Pak Alfi di sini tentunya. Masih di program acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak sekalian, tadi sudah dijelaskan berbagai bentuk jenis-jenis latihan kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani merupakan kemampuan yang sangat penting untuk dimiliki oleh anak-anak. Betul. Karena kemampuan itu akan menunjukkan kondisi kalian dalam keadaan yang bugar atau tidak. Iya. Ketika anak-anak memiliki tingkat kebugaran yang lebih tinggi, maka dia akan menjadi lebih bugar dan sehat. Seperti itu. Iya. Jadi materi selanjutnya ini nanti kita juga akan membahas tentang mungkin menurut Pak Alfi apa ya kira-kira di dalam aktivitas latihan kebugaran itu anak-anak secara materi gimana? Apa ada kendala dan kesulitan ketika materi ini dibahas? Kalau secara pengetahuan, sepertinya konsep ini anak-anak sudah sangat paham sepertinya Pak Ari. Paham. Tapi, misalkan latihan kekuatan, misalkan latihan sit up itu bertujuan untuk perut gitu, anak-anak sudah paham kalau sudah paham itu. Untuk melatih kekuatan otot perut. Misalkan latihan push up bertujuan untuk melakukan kegiatan latihan otot lengan dan dada. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi yang biasanya menjadi masalah pada anak-anak itu saat mempraktekkan Pak Hari. Misalkan saat mempraktekkan push up, mempraktekkan sit up, itu masih belum sempurna. Masih banyak kesalahan yang dilakukan oleh anak-anak saat melakukan kegiatan tersebut. Gitu. Artinya bisa disimpulkan anak-anak ketika melakukan aktivitas latihan kebugaran yang salah satunya untuk kekuatan otot lengan misalkan tahapan prosedur geraknya yang masih belum sempurna. Belum sempurna. Betul sekali. Ya. Untuk saat melakukan latihan daya tahan misalkan disuruh jogging sudah bisa semua. Ya jogging ya seperti itu kan gitu Pak Ari. Jogging anak-anak sudah paham semua. Terus kemudian bagaimana cara lari memutari lapangan sudah juga paham semua. Tapi saat melakukan latihan kekuatan, anak-anak biasanya contoh simpelnya push up itu tadi. Push up ya. Anak-anak biasanya cenderung meremehkan, push up cuma gitu aja. Gitu. Padahal saat dilakukan belum tentu gerakan anak-anak itu benar gitu. Ya, kita coba Pak Hari. Ya, sebentar Pak Alfi. Jadi anak-anak ini pesan dari kita berdua, Pak Alfi sama Pak Hari, melakukan aktivitas latihan dengan gerakan yang benar sejak SD Pak Alfi. Sejak sekolah dasar. Harus. Yang nanti akan mendasari, dibawa terus. Itu akan dibawa. Kalau semenjak SD sudah salah, nanti SMP, SMA pasti salah juga. Oke, lebih baik sekarang Pak Alfi yang memperagakan. Ya. Coba. Jadi Pak Alfi akan memperagakan biasanya gerakan push up yang dilakukan anak-anak yang kecenderungan salah. Misalkan ini Pak Ari. Misalkan ini ya.
Ini persiapan dulu Pak Alfi ya. Ya, tujuan utama latihan push up itu melatih otot kekuatan lengan. otot lengan. Otot lengannya di sini. Nah, saat bisa juga ke ini, otot dada sebenarnya. Ya, Oke, siap. Saat melakukan ini, anak-anak biasanya salah. Misalkan gini. Kesalahannya, oke, satu salah di sini. Ini terlalu dinaikkan. Apa? Terlalu dinaikkan. Terlalu naik. Harusnya ini lurus. Oke. Nah, kemudian yang kedua, saat turun. Turun, Kembali diturunkan. kalau turunnya seperti itu, Pak Jangan Alfi, diturunkan seperti ini. apakah ada kontraksi yang ada di otot yang mau kita latih? Iya. Jadi ini turunnya Pak ya. Yes. Terus kembali naik itu. Oh, Nah, kesalahan pertama tadi posisi pinggul yang terlalu ke atas. Ya. Kesalahan kedua menaruh di bawahnya, di tidak bawah, ada tahan, tidak kembalinya, ada kembalinya kepala dengan dulu, gerakan badan yang salah. dulu baru kaki. Ini kegiatan yang salah. Kalau itu dilakukan, tidak akan ada gunanya pada otot lengan. Padahal push up tadi tujuannya adalah melatih kekuatan otot lengan dan dada. Kalau gerakannya salah, apa fungsinya? Tidak otot ada. lengan ini apakah akan tidak akan ada gunanya anak-anak. Sekarang Jadi yang benar. saat melakukan harus benar. Misalkan Sekarang ini yang benar. cara gerakan yang benar. Oke, siap Pak Ari? Berapa kali Pak Alfi? 2. Iya. 2 kali ya? Iya, siap. 1. Naik. Yes. 2. Naik. Oke. Nah, seperti ini. Jadi ini contoh naiknya bersama ya. Iya. Nah, ini posisinya naik. juga harus lurus anak-anak. Diperhatikan Pak Alfi memberi contoh. Sudah lebih dari 2 Pak Alfi. Oke. Jangan terlalu banyak di studio sebagainya. Oke. Iya. Jadi itu tadi cara melakukan yang benar. Jadi antara posisi tangan, lengan, badan dan kaki diangkat bersama. Sehingga ini muncul terlatih. Ini muncul betul. Gitu. Begitu anak-anak. Dan sebenarnya menarik anak-anak, tapi kenapa kalian ketika bersama Bapak Ibu guru PJOK itu kalau latihan kebugaran begitu pentingnya Pak Alfi? Iya. Sehingga itu tadi kalau melakukan push up Hari. Oh, yang satunya belum. Saat juga sama. Ada anak-anak kendala. cenderung melakukan kesalahan. Misalkan ini. Oke. Kita push up ya anak-anak. Contoh anak-anak salahnya di sini anaknya. Sehingga kaki fungsi dari latihan push up perut tidak selangsing nilainya muncul. Pak Hari ini. Coba next go. Ya. Up. Ini harus ada yang pegang Mbak Ari biar kakinya tidak naik. Nah, kadang kan anak-anak melakukan itu tidak ada yang pegang. Kakinya tidak diberi apa ya? Pijakan atau yang membuat menahan kaki ini biar tidak naik. Untuk kaki. Tahanan kaki. Siap. Itu yang pertama. Yang kedua kesalahan biasanya saat turun kemudian kembali naik, ini tidak lurus. Tidak lurus. Yang betul lurus. Tapi anak-anak kadang tangannya juga kadang membantu di sini. Membantu mendorong sehingga apa? Tidak ada gunanya terlatihnya di perut. Anak-anak terlatihnya di perut. Jadi misalkan gerakan yang benar ini Pak Ari. Berapa Pak Ari? Pak Ari berapa ini? 2. Oh yes, siap. Next go. 1 2. Speednya masih bagus. Bonus. Oke, sudah Pak Alfi, sudah lebih dari 2. Cukup Pak Alfi. Oke anak-anak. Itu. Pak Alfi aja. Saya membayangkan guru olahraganya kalau memberi contoh aja. Semangat sekali. Tentu anak-anak juga harus lebih bersemangat dong. Sehingga latihan itu sangat bermanfaat. Jadi latihan kekuatan kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh, anak-anak akan mendapatkan manfaatnya, Pak. Oke, itu tadi satu pendalaman dan review yang terkait dengan latihan kekuatan yang berawal dari kesalahan gerakan. Secara konsep anak-anak tidak ada masalah, tapi justru tahapan gerakan itu harus diperhatikan dengan benar. Sekarang yang kedua. Masalah yang kedua. Yes, yang terkait dengan kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani, masalah yang kedua biasanya anak-anak tidak bisa membedakan antara sirkuit training, yes, dan juga interval. Jadi anak-anak belum bisa membedakan ini secara konsepnya atau penugasan geraknya terhadap interval itu sendiri? Atau? Kalau ini dua-duanya biasanya Pak Ari. Konsepnya anak-anak juga kadang salah. Oke. Kemudian saat melakukan juga salah.
Jadi bisa dijelaskan dulu. Bisa dijelaskan. Oke, direview bersama yuk. Misalkan berarti saat kita latihan sirkuit itu ada pos. cirinya ada pos. Cirinya ada pos. Betul. Ada pos yang memisahkan gerakan yang pertama, gerakan yang kedua. Dari rangkaian tadi, Iya. maka dibedakan pos Posnya. 1 misalkan. Pos 1, misalkan Iya. yang pertama jumping jack atau lompat tepuk. Oke. Lompat tepuk. Saya misalkan di pos 1. Pos 1. Masih menyelesaikan tugas gerak di pos 1. Iya. Pos 1 jumping jack Jumping misalkan. jack misalkan. Up, Nah, up, up. sudah. Oke, itu jumping jack. Jumping Pos jack. 2-nya misalkan Pos 2-nya misalkan lompat tali, lompat tali, skipping. skipping. Oh, ada itu alatnya sebenarnya. Oh Oke, ya. skipping terus. Nanti kita coba. Ya, terus Kemudian berikutnya mungkin lari bolak-balik, shuttle run. shuttle run. Shuttle run menembus lari cepat bolak-balik dengan jarak mungkin hanya 10 meter aja. Betul. Terus di pos 3 Kemudian ya. pos Pos 4, pos yang 4. terakhir, pos Iya. 4, misalkan bisa dengan squat jump atau squat thrust. Oh, squat Bisa thrust. seperti itu. Up, up, up. Oh, gitu ya? Nah, itu squat thrust. Squat thrust ya? Ya. Kita akan mereview lagi perbedaan antara interval training dan sirkuit training Pak Ari. Oke. Setelah yang satu ini, anak-anak jangan kemana-mana, masih dalam program acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Kecepatan internet telah berevolusi dan semakin berkembang hingga menghasilkan koneksi super cepat ultra high speed. Membuat segala bentuk komunikasi internet Anda menjadi ringkas, cost efektif, dan dapat diandalkan. Data Utama berdedikasi untuk memberikan layanan IT dalam jenjang yang lebih tinggi dan fokus dalam seluk-beluk perkembangan teknologi modern, khususnya di segmen Internet Service Provider dan Network Access Point. Baik anak-anak, kembali lagi bersama kami berdua dalam program acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Salam PJOK, Salam PJOK. sehat, sportif, bugar. Yes. Siap? Lanjutnya Pak Alfi. Kita lanjutkan. Tadi Tadi, sudah kita membahas ya. tentang sirkuit training yang dibatasi dengan pos-pos gitu Pak Ari ya. Betul. Lanjutannya yaitu interval. training. Hampir mirip anak-anak, Ya. tapi bedanya kalau yang di sirkuit training tadi ada pos, Betul. kalau di interval training ini yang membedakannya ada waktu istirahat, Ada jeda. ada jeda. Jadi intervalnya itu berubah jeda itu. ya, sekali kita melakukan latihan ada jedanya. Latihan keduanya. Latihan kedua ada jeda lagi. Tapi kalau sirkuit training Betul. kita lakukan pos 1 tadi jumping jack gitu. Menuju Pos 2 tidak ada istirahat. Langsung menunggu terus. instruksi dari gurunya. Tit, Lanjut geser lagi. ke pos berikutnya. Pos berikutnya. Oke, anak-anak bisa Pak Ari simpulkan dari penjelasan Pak Alfi bahwa interval training itu ciri utamanya ada waktu jeda. Ada waktu jeda di setiap kegiatan latihannya. Jadi jedanya ya setelah misalkan kamu lari bolak-balik 4 kali 10 meter misalkan, break dulu. Iya. Ada jeda 3 Ada menit jeda. misalkan. Menuju ke Pos lari berikutnya. berikutnya.
Misalkan lari berikutnya kalian tetap lari 4 kali 10 meter, tapi instruksi pelatih atau guru olahraganya, kamu disuruh menggunakan kecepatan yang ditambah misalkan, dan sampai kecepatan maksimal. Itu ciri dari interval training. Dan ciri dari sirkuit training tadi adalah ada pos. Seperti Baik. itu. Jadi seperti itu anak-anak. Dan kita lanjutkan yang berikutnya. Setelah kita latihan daya tahan, ternyata ada pengukuran, Pak Ari. Ada pengukuran. Betul. Jadi kebugaran kita itu harus kita ukur. Ada ukurannya juga. Iya. Masuk dalam kategori kita sangat baguskah, atau kebugaran kita dalam level yang rendah gitu. Anak-anak mengukur kebugaran jasmani sehingga kalian nanti tahu bahwa saya setelah dites dengan berbagai bentuk tes, mulai misalkan Pak Alfi tes push up dulu. Misalkan ada 4 tes atau 5 tes misalkan. Pak Alfi dites lari misalkan. Bisa mungkin disampaikan Pak Alfi berapa nilainya anak-anak yang mencapai, kalau kalau sit up 30 detik dia mampu 25 misalkan, atau jadi, mampu 23 misalkan. Bisa anak-anak saksikan pada layar kaca anak-anak. Di sini kita sudah mempunyai 2 contoh pengukuran tentang kebugaran jasmani yang kita ambil contoh di sini, yaitu lari 40 meter dan juga sit up dalam waktu 30 detik. Betul, misalkan anak-anak putra mampu melakukan sit up 23 ke atas, itu berarti kita dapat poin 5. Berarti kebugaran kita bagus gitu, Pak. Skor nilainya kalau dia berapa tadi Pak Alfi? 23 ke atas. 23 ke atas itu artinya 23 kali. 24, 25, 23 kali. Sit up 30 detik, hasilnya 23 ke atas. Kategorinya dia? Kategori masuk di 5, sangat baik nilainya. Oke. Kalau perempuan 20 ke atas gitu. Jadi bisa anak-anak saksikan tadi, kalau anak-anak hanya bisa melakukan 0 sampai 3 untuk laki-laki, atau 0 sampai 1 perempuan. Itu kebugaran jasmaninya sangat-sangat kurang gitu, Pak Ari. Betul sekali. Sangat rendah. Yang satunya untuk data tabel nilai dari lari 40 meter. Kita lihat coba. Jadi kalau untuk putra bisa melakukan lari 40 meter waktunya dari waktu 0 detik sampai 6,3 detik. Itu berarti dia sangat bugar, sangat bagus larinya. Dapat nilai sangat bagus 5. Kalau putri dari 0 sampai 6,7 detik berarti dia sangat bagus. Tapi kalau anak-anak lari 40 meter itu mendapatkan waktu 8,9 sampai misalkan 10 detik 1 menit. Itu berarti 40 meter pendek, tidak ada 50 meter. Itu kan bisa berarti berjalan gitu anak-anak. Kalau lari 40 meter masuk kategori lari sprint, menurut saya lari cepat. Jadi seperti itu anak-anak. Jadi ada pengukuran setelah kita melakukan kebugaran jasmani tadi. Oke. Anak-anak bisa anak-anak lihat. Betul. Pak Alfi punya suatu permainan di sini. Kita mau masuk ke game ini. Iya. Pak Alfi sama Pak Hari akan melakukan sebuah challenge game. Permainan. Gamenya tentang apa, Pak Alfi? Mengisi isian tentang pengetahuan di materi yang kita review tadi, yaitu yang pertama ini tentang pencak silat gitu, Pak. Jadi berarti kita akan memasangkan gambar kayaknya. Pak Alfi punya gambar di sini, anak-anak. ada gambar di sini yang nantinya akan diambil oleh kita masing-masing berdua, Pak Alfi sama Pak Hari. Kita kira-kira bisa nggak kita berdua itu memasangkan dengan nama yang sesuai yang ada di sini, gitu Pak Arya. Jadi nanti diukur apanya ini kita? Ketepatan benarnya, kemudian sama waktunya. Jadi yang pertama, misalnya saya dulu Pak Arya yang melakukan, Pak Ari yang melakukan timer. Kita sudah siapkan ini timernya. Peluitnya bisa diambil Pak Ari. Buat langsung saya aja. Peluitnya buat saya. Oke. Kalau guru olahraganya kan biasanya lengkap begini ya Pak Ari. Ini gambar, silakan Pak Hari acak di meja. Jadi kita sudah siapkan meja Pak Hari. Siap. Kita siapkan meja. Nanti Pak Alfi membelakangi dulu ya. Oke. Boleh lihat kerpek. Saya membelakangi. Kita nanti ambil gambar itu. Kita cocokkan di sini. Saya membelakangi Pak Hari. Oke. Siap diacak, kemudian anak-anak biar Pak Alfi agak kebingungan ya ketika gerak dasar kuda-kuda ini diacak seperti ini. Persiapan Pak Alfi. Challenge tentang permainan memasangkan gambar. Siap. 1,
1 detik, 2 detik, 3 detik. Lebih Ternyata cepat. susah juga. Mana ini tadi? Oh, kalah cepat ini kalau Pak Hari mainnya kayak begini nih. Ternyata. Ayo semangatnya mana? Ayo Pak Alfi, bingung Pak Alfi, bingung. Bingung Pak Ari tadi. Cepat. Nanti kalau nyoba silakan dicoba sendiri. Kira-kira bener apa salah gitu ya. Mana speednya? 28 detik sudahan. Go. 35 detik. 35 detik. Ternyata Tapi bisa lihat Pak Ari. kita cek dulu. Iya. Apakah variasi kuda-kudanya Pak Alfi benar? Nomor 1 dulu. Oke. Ini betul silang depan Pak Ari? Kuda-kuda Belakang ini ya seperti. salah satu. Satu. Silang depan Pak Alfi kebalik, silang Salah satu. belakang. Ini? Kuda-kuda. Ini samping ini harusnya Pak Ari. Iya Pak Alfi. Di sini Bukan karena Pak Alfi nggak bisa nih. Salah Karena dua. pengen nguber kecepatan tadi. Ini kuda-kuda belakang. Iya. Aduh. Ini kuda-kuda depan. Aduh. 4. Silang belakang. Oh, silang depan Pak Alfi. Aduh, silang depan. Kuda-kuda tengah. Oh, ya benar 1. Lihat anak-anak. Betul. Dalam permainan ini Pak Alfi hanya benar 1. Ternyata betul 1. Wow. Kita lanjutkan untuk Pak Hari kira-kira betul berapa ya untuk Pak Hari ya? Oke, kita lihat untuk Pak Hari. Oke. Kita lihat untuk Pak Hari. Yes. Pak Alfi siapkan. Oke. Sudah saya start 0. Pak Alfi nggak boleh pakai peluit saya ya. Enggak boleh, enggak boleh. Ya, Saya langsung karena- pakai 1, 2, 3 gitu aja Pak Hari. Yes. Silakan menghadap ke layar. Siap. Oke. Siap. 1, 2, 3. Hup. Kuda-kuda apa ini ya? Nah, ternyata kebingungan juga ternyata. Ini sudah 10 detik ini Pak Ari, 10 detik. Samping. Ya, tengah. Ada. Ya. Depan. Tuh, depannya kok sudah ditempel. Loh, ini. Ya. Oh, wiset, silang. Iya, Pak Alfi. Oke, baik kita Saya coba jamin lihat. 100% betul. Silang. Oh ya, 33 detik anak-anak. 33 detik. Silang depan. Betul ya? Betul, Pak Alfi. Kuda-kuda depan. Betul. Betul, Pak Alfi. Samping, tengah. Silang belakang. Iya. Nah, ini. Ini kuda-kuda belakang. Oh iya. Betul, Pak Betul Alfi. semuanya. Oh, fotonya ya saya yang buat, Pak Alfi. Gitu anak-anak ramai sekali. Pak Ari ternyata menang di sini. Oke. Permainan yang kedua sekarang, kebugaran. Ayo. Waktu kita sudah habis Pak Ari. Aduh. Kita cukup hanya satu Sayang sekali permainan anak-anak di sini, ada anak-anak. 2 game sebenarnya. Ya, jadi gitu anak-anak tentang pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk anak-anak Pak Hari. Siap. Ya, Tetap jaga protokol kesehatan, jaga jarak dengan 3M. Iya, jaga jarak. Oke, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Baik, begitu anak-anak. Terima kasih untuk perhatiannya tentang pembelajaran kita. Terima kasih. Sampai jumpa kembali masih dalam program acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Salam PJOK. Sehat, sportif, bugar, yes!